Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita dipertemukan kembali setelah kurang lebih 3 pekan kita rehat sejenak dari pembelajaran jarak jauh. Dan qadarullah pada kesempatan di semester 2 ini kita kembali melakukan pembelajaran secara jarak jauh. Mudah-mudahan tidak mengurangi kekhusyuan sehingga dan juga tidak mengurangi semangat kalian dalam belajar. Insya Allah pada pertemuan pertama ini di semester 2 ini semangat kalian masih ada untuk belajar, bahkan semangatnya sudah dicas karena sudah rehat kurang lebih 3 pekan, dan di semester 2 ini insya Allah kami akan membersamai kalian di pelajaran bahasa Indonesia khususnya. Dan untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai teks ulasan. Insya Allah nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Tetap semangat, tetap melakukan yang terbaik di semester 2 ini. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, sebelum kita mulai materi, Ibu akan menunjukkan dulu ada 2 jenis yang termasuk ke dalam teks ulasan apa saja. Ini yang pertama. Nah ini, Ibu yakin kalian sudah tahu apa ini. Ini adalah buku karangan dari Teleri yang berjudul Pulang dan Pergi. Ini bukunya, kalau menurut Ibu ya ini bukunya bagus. Silahkan kalian baca, atau mungkin saya sudah baca Bu buku ini. Alhamdulillah, berarti kalian di rumah masih budaya literasinya masih diterapkan. Ini adalah, ataupun buku-buku lain juga boleh silahkan dibaca. Kemudian yang keduanya ini juga sebuah buku yang berjudul Laskar Pelangi karya Andrea Hirata, namun ini diangkat menjadi sebuah film layar lebar. Dan ini ketika pertama kalinya ada film Laskar Pelangi, ini luar biasa bagus sekali bagaimana mengedukasi kita, mengedukasi anak-anak yang kita tahu ya baik kalian sudah membaca ataupun menonton filmnya, diajarkan bagaimana anak-anak yang walaupun di pedalaman gitu ya, walaupun mereka sulit untuk belajar tapi semangat mereka itu ada. Dan Ibu ingin kalian pun mencontoh kebaikan dari mereka. Bagaimana mereka keterbatasan mereka, tidak ada ruangan kelas yang layak, kemudian buku-buku pun sulit. Jangankan buku-buku seragam pun mereka sulit, bahkan untuk pergi ke tempat sekolah pun ada yang jauh harus melewati dulu hutan ataupun sungai gitu. Ya, tapi semangat mereka untuk belajar luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh apa dari anak-anak di film Laskar Pelangi ini. Nah, apa hubungannya Bu dengan teks ulasan? Karena namanya ulasan itu berarti kita akan mengulas ataupun memberikan masukan. Nah, ini bisa dari buku ataupun film, buku yang kita baca ataupun film yang kita lihat. Nah, ini jadi kedua jenis ini, baik buku ataupun film, bisa kita jadikan sebuah teks ulasan. Oke, yang pertama itu pengertian teks ulasan. Apa sih teks ulasan? Kita lihat dulu pengertiannya ya. Teks ulasan adalah teks yang isinya berupa penjelasan, komentar, atau tafsiran terhadap suatu hal, baik berita, buku, ataupun karya seni, dan yang lain-lain untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan objek yang diulas. Maksudnya apa? Nah, kita itu kan biasanya ya, punten-punten atau maaf, biasanya kita kan paling senang mengomentari atau memberikan memberikan penjelasan. Nah, apapun pasti kita biasanya suka dikomentari itu. Kita salah pakai baju dikomentari, diberikan masukan gitu ya. Ataupun ketika kita menonton film juga sama, kita memberikan komentar. Nah, teks ulasan ini tepat sekali bagi kita ataupun kalian ataupun bagi kita semua ketika kita suka menonton ataupun membaca buku ataupun menonton berita ataupun menonton film, baik apa saja itu judulnya, mau film apa saja, bukunya juga genre apa saja. Nah, kita bisa memberikan penjelasan terhadap buku ataupun film yang kita tonton. Buku yang kita baca, film yang kita tonton. Untuk apa? Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan
Dari apa? Dari buku ataupun dari, tontonan yang kita lihat. Jadi kita memberikan apa? Memberikan, "Oh, buku ini bagusnya begini, oh buku ini kekurangannya begini." Jadi tapi kita bukan mengomentari, baiknya begini atau begini, enggak, tapi kita mengomentari isinya seperti apa. Jadi kita apa? Komentar kita lebih baik dituangkan dalam sebuah tulisan sehingga apa? Ketika orang membaca, "Oh, ini buku layak ya dibaca. Oh, ini buku kekurangannya ini, kelebihannya ini." Sehingga orang ketika akan, ketika akan membaca sudah tahu, sudah tergambarkan isi bukunya. Nah, itu adalah teks ulasan. Jadi memberikan apa? Memberikan penjelasan ataupun memberikan komentar. Jadi kita mengomentari. Jadi kan biasanya, para netizen itu ya senang mengomentari. Nah, kita memberikan komentar tapi memberikan komentar positif terhadap apa? Terhadap yang kita baca dan terhadap apa yang kita tonton. Nah, selanjutnya tujuannya untuk apa sih? Nanti selanjutnya di tujuannya untuk apa nanti ada di slide selanjutnya. Selanjutnya kita masuk ke dalam tujuan teks ulasan. Seperti yang sebelumnya sudah Ibu sampaikan, ketika kita menulis itu pasti ada tujuannya. Tujuannya untuk apa? Nah, tujuannya itu untuk memberikan pertimbangan kepada pembaca apakah suatu karya tersebut layak untuk dinikmati atau tidak. Jadi kan biasanya kita ketika mengomentari sesuatu, misalnya kalau komentar baju kan, bajunya bagus nih, belinya di Anu, karena apa? Ininya bahannya begini bla 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 bla, kalian jelaskan dengan detail. Sama ini juga ketika kalian sudah membaca suatu karya, baik itu buku ataupun menonton suatu karya film ataupun melihat berita, kalian memberikan rekomendasinya. Saya sudah membaca buku Pulang. Di dalam buku Pulang itu kalian jelaskan isinya seperti apa, jalan ceritanya apa, alurnya seperti apa. Dan ada kelebihan kekurangan, tapi ada kelebihan dan kekurangan dari buku ini. Kalian kelebihannya ceritakan, kekurangannya ceritakan, tapi dalam bentuk tulisan. Sehingga apa? Sehingga orang ketika akan membaca, oh iya, ini buku bagus. Nah, biasanya kan kalian seperti itu. Ketika akan menonton suatu film, biasa dilihat dulu reviewnya. Ataupun ketika akan membaca suatu buku, kalian tanya dulu kepada teman kita yang sudah membaca. Sehingga apa? Oh, ini bagus. Nah, seperti itu ya. Itu adalah tujuan dari teks ulasan sehingga apa memberikan pertimbangan kepada pembaca, oh ini bagus nih saya tonton, pasti seperti itu. Selanjutnya yang harus kita ketahui dari teks ulasan itu kita harus ada komponen apa saja sih yang harus ada di dalam teks ulasan. Yang pertama harus ada identitas bukunya, jelas ini harus ada identitasnya. Kalau tidak ada identitasnya orang tidak tahu apa yang sedang kita ulas, mulai dari gambar covernya dan judul itu paling penting. Kita tidak bisa mengulas suatu cerita ataupun suatu berita ataupun suatu tulisan kalau kita tidak tahu judulnya. Bahkan kita tidak tahu pengarangnya. Nah, itu bisa jadi kita mengada-ada. Dan juga penerbitnya siapa, tahun terbitnya kapan, dan halaman itu tebal halamannya ada berapa halaman gitu ya. Kemudian yang keduanya sinopsis ataupun ringkasan isi bukunya. Jadi setelah kita menulis identitas nih paling atas gitu ya, kalian tuliskan judul dan teman-temannya sampai bawah, kalian berikan ringkasan isi bukunya ataupun sinopsisnya. Berikan sinopsisnya sedikit. Jadi gambaran tentang isi bukunya sedikit saja. Setelah itu baru kalian tuliskan, setelah kalian membaca kan kalian tahu nih kelebihan kekurangannya, kalian berikan. Kelebihan dari buku Pulang apa, kekurangan dari buku Pergi apa. Nah, itu kalian masukkan di sana. Kemudian yang terakhirnya kalian berikan apa, evaluasi pertimbangan dalam artian memberikan evaluasi menurut kita, apakah buku ini layak atau tidak untuk menjadi referensi orang lain dalam artian untuk orang baca. Nah, seperti itu ya. Itu adalah keempat hal yang harus ada ketika kita akan mengulas sebuah buku ataupun sebuah film yang kita tonton ataupun sebuah berita yang kita tonton. Alhamdulillah sudah selesai tadi penjelasan mengenai teks ulasan, apa itu teks ulasan, kemudian komponen apa saja yang harus ada dalam teks ulasan, kemudian apa tujuan kita membuat teks ulasan. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh kalian semua, baik santri putra ataupun santri putri. Insya Allah jika ada yang belum dipahami, bisa langsung ditanyakan kepada gurunya, yaitu kalau akhwat kepada saya, kalau ikhwan kepada Ustadz Husni. Insya Allah selama di semester 2 ini kami akan tetap membersamai kalian semua di pembelajaran jarak jauh khususnya pelajaran bahasa Indonesia. Terima kasih sudah menyimak, terima kasih sudah semangat
belajar di semester 2 ini dan tetap jaga kesehatan, tetap semangat, tetap sehat, dan salam untuk keluarga. Semangat di semester 2 dan sampai bertemu lagi di pelajaran bahasa Indonesia selanjutnya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.